Shalom anak-anakku sekalian yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, minta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat kami akan belajar kebenaran firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami dapat memahami, mengerti, bahkan melaksanakan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi ini saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat 1 sampai yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu, yang menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai di dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya. Renungan pagi ini kita belajar bagaimana sebagai saudara kita belajar hidup rukun, belajar berdamai dengan saudara. Ya, di dalam kisah ini tentang Esau dan Yakub. Ya, di mana pada akhirnya Esau dan Yakub ini berdamai kembali. Kenapa mereka berdamai kembali? Apakah yang terjadi sebelumnya? Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian di pasal sebelumnya, di situ dikatakan bahwa Esau sangat marah sekali kepada Yakub. Kenapa kok sangat marah? Bahkan dia ingin membunuh Yakub karena Yakub telah menipu Esau. Ya. Karena Yakub telah menipu Esau, merampas hak kesulungan dari Esau. Ya. Secara lahiriah, memang mereka adalah anak kembar. Tetapi yang sebagai anak sulung adalah Esau. Tetapi Yakub ingin sekali mendapatkan berkat sebagai anak sulung. Ya. Makanya dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Yakub, pada akhirnya Yakublah yang diberkati oleh ayahnya Ishak menjadi anak sulung. Dan itu membuat Esau sangat marah sekali dan ingin membunuh Yakub. Sehingga Yakub pada akhirnya melarikan diri ke pamannya Laban. Ya. Selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mereka berdiam di tempatnya Laban. Ya. Tetapi kerinduan untuk pulang sangat besar sekali. Ya. Sehingga Yakub berketetapan hati untuk pulang. Ya. Berketetapan hati untuk pulang. Tapi yang jadi masalah adalah urusannya dengan Esau belum dibereskan. Yakub sangat khawatir sekali seandainya Esau masih sangat marah sekali. Makanya dia mengatur strategi
Bagaimana caranya agar kakaknya bisa memaafkan kesalahannya. Ya. Singkat cerita, pada akhirnya antara Esau dan Yakub saling berhadapan. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Ya, di ayat yang ketiga dikatakan di situ, dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ya. Dan di luar dugaan dari Yakub, kakaknya ternyata sudah tidak marah lagi. Kakaknya sudah mengampuni lagi. Kakaknya sudah memaafkan. Dan di ayat yang keempat dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya. Sungguh sangat indah sekali pertemuan kakak adik, ya, yang dulu saling bermusuhan, pada akhirnya mereka saling berdamai. Nah, dan ini adalah satu cerita yang sangat membahagiakan sekali, di mana kakak adik pada akhirnya saling memaafkan, saling mengampuni, ya, sehingga keduanya hidup rukun. Makanya anak-anakku sekalian, ya, karakter memaafkan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kita belajar memaafkan, kita belajar mengampuni kesalahan orang. Ya. Esau mengampuni, memaafkan kesalahan Yakub, yang walaupun secara manusiawi agak sulit dilupakan, secara manusia agak susah untuk diampuni. Tetapi Esau sebagai kakak kandung, dia mau berdamai dengan adiknya. Sehingga terjadilah satu pertemuan yang indah, sehingga keluarga ini kembali rukun. Ya, makanya anak-anakku sekalian, kita belajar hidup rukun dalam setiap aktivitas kita. Baik itu di rumah, dengan saudara-saudara kita di rumah, dengan kakak, dengan adik, maupun dengan teman-teman kita di sekolah, maupun di tempat lingkungan sekitar. Belajar kita berdamai. Belajar kita membawa damai dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Gelar renungan yang singkat ini menguatkan kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang menjadi berkat. Kenapa? Karena kehadiran kita membawa damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, Tuhan mengingatkan kami agar kami belajar hidup rukun dengan saudara-saudara kami, belajar hidup rukun dengan teman-teman kami, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan pimpin sertai kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.